Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno. Selamat datang kembali di channel Karata Tekno. Masih bersama saya Karyadi. Dan pada video kali ini kita lanjutkan pembelajaran Microsoft Word kita. Sekarang kita akan belajar cara membuat bingkai ataupun page border istilahnya ya. Page border ini adalah garis pinggir dari dokumen kita. Oke. Jadi cara buatnya gampang. Pastikan teman-teman masih di home ya, di home ini. Kemudian di kelompok paragraf, di sini ada border ini. Nah, border, kalau di video sebelumnya kita membuat border untuk per teks ataupun kalimat atau juga per paragraf. Dan sekarang kita akan buat border untuk halamannya. Oke, caranya masih sama, di sini kita klik ya. Kemudian pilih langsung border and shading. Karena kalau di sini kita pilih di sini, maka yang akan diberi garis ataupun bingkai untuk teks ataupun paragraf yang sedang kita tandai atau sedang aktif ya. Sementara kalau kita pilih yang border and shading, nah ini nanti akan ada halaman pengaturannya lagi. Kemudian di sini kita pilih page border atau border halaman atau bingkai halaman gitu ya. Nah, di sini ada setting ya, pastikan di page border ya. Di sini ada setting, kemudian di sini ada yang pertama adalah none. Kalau none ini berarti tidak ada bordernya. Misalnya nanti teman-teman sudah terlanjur buat bordernya, tapi mau dihilangkan bordernya, nanti teman-teman bisa pilih di sini lagi. Oke, kemudian ada box. Nah, teman-teman bisa lihat previewnya di sini. Ya, ini previewnya, penampakannya seperti ini nanti hasilnya. Kalau kita pilih yang shadow, nanti seperti ini, seperti seolah-olah ada bayangan ya di sini. Kalau pilih yang 3D, seperti ini penampakannya. Nah, kalau yang custom nanti ya. Oke, kita coba pilih yang box sekarang. Ya, jadi kita belajar pelan-pelan. Box, kemudian secara otomatis dia akan aktif di style garisnya seperti ini. Satu garis seperti ini. Oke, secara otomatis dia garisnya seperti ini, satu seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah ya, bisa kita ubah di sini. Bisa pilih yang titik-titik. Kita lihat previewnya di sini, penampakannya seperti ini. Kemudian bisa garis putih-putih seperti ini atau garis seperti ini. Ini banyak nih ya. Teman-teman bisa coba tes satu-satu sendiri. Ada garis 2, 3 ya. Kemudian garis tebal satu, garis tipis satu seperti ini, dan macam-macam bentuknya. Nah, oke. Misalnya teman-teman pilih yang ini misalnya. Ini misalnya ya contoh. Dan di sini color automatic. Kalau automatic ini otomatis dia berwarna hitam. Nah, warna hitam. Dan teman-teman bisa ubah lagi di sini. Ya, kita bisa ganti di sini, bisa misalnya warna biru. Oke, jadinya biru. Ini previewnya. Maka semua akan jadi warna biru ya. Kalau dirubah jadi warna hijau, maka semuanya akan jadi hijau. Oke, misalnya kita biarkan warna hijau. Kemudian di sini kita bisa ubah lagi berapa ketebalan dari bingkai yang akan kita buat nanti. Apakah 1,5 ya, kemudian 2/4, 3, dan seterusnya sampai 6 ya. Misalnya kita biarkan sampai 2/4 aja. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa atur lagi apakah mau dibingkai semua ya satu halaman ini ataupun cuma kiri kanan bawah aja, atasnya kosongkan. Nah, bisa pilih lagi di sini. Nah, misalnya mau dibuat seperti ini aja. Jadi kanan sama bawah aja. Sementara yang kiri dan atas nggak ada bingkainya, nggak ada garisnya. Bisa juga. Nah, ini kita coba ya, kita coba buat seperti ini. Ini biarkan aja. Nah, kemudian di sini ada apply to. Oke, kalau apply to, ini maksudnya adalah setelan ataupun bingkai yang sudah kita atur di sini, yang sudah kita buat di sini, ini akan kita terapkan di mana. Nah, kalau kita pilih yang whole document, ya, kalau whole document ini secara otomatis akan dibuat ataupun akan diterapkan ke semua halaman. Dan di sini saya sudah punya berapa ini? 6 halaman ya. 6 halaman di pojok kiri ini. Di pojok kiri ini bisa kita lihat saya punya 6 halaman dan ini sedang aktif di halaman pertama. Kemudian kalau saya pilih whole document, maka semuanya akan diberi bingkai sekarang. Ya, sekarang kita coba ya.
Kalau sudah selesai semua, kita klik di OK. Nah, maka semuanya akan dibuat bingkai seperti yang kita setting tadi. Nah, ada 6 halaman sampai halaman terakhir semuanya sama. Jadi bingkainya hanya kanan dan bawah aja. Ya, kanan dan bawah aja. Oke, sekarang kalau mau dibuat semua gimana? Gampang. Kalau misalnya barisnya bingkainya mau dipenuhkan semua, tinggal kita balik lagi cara yang tadi. Di sini kita ubah. Kita buat penuh, kemudian OK. Nah, maka dia akan penuh semuanya. Seperti ini. Oke, kemudian ada lagi pengaturan yang bisa kita buat. Masih di page border ya, jangan lupa di page border. Misalnya kita pilih yang ini ya, yang this section first page only. Ini artinya settingan ini akan diterapkan hanya pada halaman pertama saja. Ya, halaman pertama saja. Misalnya teman-teman nanti ada buat makalah ataupun skripsi. Halaman pertama itu kan ada cover ya. Jadi halaman cover, jadi bingkai ini hanya akan diterapkan di halaman cover aja. Dan cover itu berada di halaman pertama misalnya. Sementara di isinya, yang di bawah-bawahnya itu nggak akan diterapkan. Nah, pilih yang di section first page only. Oke, kemudian oke. Nah, kita lihat ke bawah, maka di bawahnya nggak ada. Nah, ini isiannya, isi dari makalah ataupun skripsi misalnya, di bawahnya ini tidak diterapkan settingan ataupun bingkai yang sudah kita buat, hanya di halaman pertama saja. Oke, kita kembali lagi page border sekarang. Kemudian di sini juga ada teman-teman bisa pilih art ya. Ada art di sini. Kalau width udah tahu tadi ya, ini ketebalan dari garisnya. Sementara kalau art ini ada gambar-gambar yang sudah disiapkan atau disediakan oleh Microsoft Word. Teman-teman bisa pilih di sini, misalnya kita akan pilih salah satu yang mana ya bagusnya. Kita akan pilih yang ini misalnya ya, sebagai border. Nah, kita akan terapkan ini hanya di section first page only. Di halaman pertama untuk cover dokumen kita akan kita buat seperti ini, sementara di bawahnya enggak. Kita pilih yang art tadi ya. Kemudian pilih OK, klik OK. Nah, maka bingkainya sudah jadi hanya untuk halaman pertama. Oh, kalau mau dirubah lagi untuk halaman berikutnya, juga akan kita terapkan, tinggal pilih ini aja. Full dokumen aja. Selesai. Maka semuanya akan diterapkan. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang setelah kita paham tentang page border dengan segala pengaturan-pengaturannya, kita juga bisa pilih shading. Nah, kalau shading ini untuk mewarnai ataupun membuat perubahan terhadap isi dari halaman kita ini. Ya, isi halamannya. Kita akan membuat perubahan warna terhadap warna latar dari isian ataupun paragraf yang sudah kita ketik di sini. Jadi caranya masih di sini body border, kemudian border and shading, kita pilih shading. Kemudian di shading ini ada fill di sini. Fill ini kita akan ubah warnanya. Untuk 4 paragraf ini, warna latarnya akan kita rubah menjadi warna seperti ini misalnya. Oke, kalau sudah kita coba. Oke, nah, jadi seperti ini. Oke. Atau kemudian kita juga bisa membuat pattern-nya. Kita blok lagi. Kita blok lagi. Kemudian pilih shading. Nah, di pattern style ini kita bisa rubah misalnya 25% dan warnanya kita pilih ini misalnya. Oke. Nah, ya kalau pattern itu ya ada titik-titik seperti ada seni, ada desainnya lah gitu ya. Seolah ada titik-titiknya. Jadi nggak full, nggak solid. Kalau kita pilih yang solid misalnya, kita coba blok ya. Kita pilih solid. Stylenya solid 100% seperti ini. Maka jadinya seperti ini. Nah, kalau tadi kan agak pudar gitu ya. Kalau kita buat 5%, nih kita coba 10% misalnya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih kelihatan titik-titiknya. Nah, ini pattern-nya. Oke, teman-teman, ini dia cara membuat bingkai halaman, baik untuk halaman pertama saja ataupun untuk semua halaman dari dokumen yang sedang kita kerjakan.
Oke, silahkan dicoba karena teman-teman nggak akan bisa kalau tidak langsung mencoba. Silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya juga bisa terbantu dengan video ini. Dan silahkan subscribe jika teman-teman belum subscribe supaya teman-teman nanti bisa terus mengikuti video-video tutorial dari saya. Jika teman-teman punya masalah ataupun sesuatu yang nggak bisa diterapkan, nggak sesuai dengan apa yang saya jelaskan di sini, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan nanti kita akan bahas bersama-sama di sana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.